Halo teman-teman semua dan Pak dosen, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi materi kami, biogas sebagai sumber energi listrik. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Saya Samuel Rudolfo Natapuling sebagai pencari materi, Brian Benyamin sebagai pengedit makalah, Rai Sula sebagai pengedit video, Richard Nepameov sebagai pengedit PowerPoint, Ayu Proilodo sebagai pencari materi. Baik, kita akan masuk dalam pengertian biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi yang relatif kurang oksigen. Sumber bahan baku untuk menghasilkan biogas yang utama adalah kotoran ternak sapi, kerbau, babi, kuda, dan unggas. Dapat juga berasal dari sampah organik. Ya, baik, kita akan masuk dalam sejarah biogas. Biogas yang merupakan hasil dari proses anaerobic digestion ditemukan seorang ilmuwan bernama Alexander Volta yang melakukan penelitian terhadap gas yang dikeluarkan rawa-rawa pada tahun 1770. Dan pada tahun 1776 mengaitkan dengan proses pembusukan bahan sayur, sedangkan William Henry pada tahun 1806 mengidentifikasi gas yang dapat terbakar tersebut sebagai metan. Perkembangannya pada tahun 1875 dipastikan bahwa biogas merupakan proses anaerobic digestion. Selanjutnya pada tahun 1884 seorang ilmuwan yang bernama Pasteur melakukan penelitian tentang biogas menggunakan mediasi kotoran hewan. Beckham pada 1868 beserta murid Louis Pasteur dan Tapir pada tahun 1882 memperlihatkan asal mikrobiologis dari pembentukan metan. Sedangkan dalam kebudayaan Mesir, Cina, dan Roma kuno diketahui telah memanfaatkan gas alam ini untuk dibakar dan digunakan sebagai penghasil panas. Kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu bahan baku biogas. Bahan utama biogas adalah bahan organik dan air. Bahan baku yang dimanfaatkan untuk biogas harus memiliki beberapa persyaratan atau kriteria, yaitu yang pertama, bahan organik. Sampah limbah pertanian harus mengandung unsur karbon dan hidrogen serta nitrogen. Unsur nitrogen diperlukan bakteri untuk pembentukan sel. Yang kedua, agar fermentasi lebih cepat, bahan yang kasar harus digiling atau dirajang terlebih dahulu. Yang ketiga, bahan baku harus berbentuk bubur, oleh karena itu kandungan air harus cukup tinggi. Kadar air dalam kotoran sapi kira-kira 18%, rata-rata hewan 11-25%, maka perlu diencerkan dengan perbandingan 1:1. Yang keempat, air yang tidak mengandung zat-zat yang dapat menghambat pengembangbiakan bakteri. Yang kelima, perbandingan unsur karbon dan nitrogen paling baik untuk pembentukan biogas adalah 30. Berikut adalah tabel komposisi biogas secara umum. Dapat dilihat sebagai berikut. Berikut tabel komposisi biogas secara kimiawi. Dapat dilihat sebagai berikut. Nilai energi biogas jika dibandingkan dengan nilai energi bahan bakar yang lain, yaitu kalori dalam satuan meter kubik biogas, setara dengan pertama 6 kWh energi listrik, kedua 0,25 liter minyak solar atau minyak diesel, 3 0,62 liter minyak tanah, 4 0,46 kg LPG, 5 3,50 kg kayu bakar, 6 0,80 liter bensin, 7 1,50 meter kubik gas kota. Kita akan masuk pada materi selanjutnya, komponen utama reaktor biogas atau biodigester. Pada gambar yang pertama ada inlet. Inlet adalah sebagai tempat penampung kotoran hewan yang siap dicampur dan diaduk hingga merata. Gambar yang kedua ada digester. Digester adalah tempat terjadinya fermentasi sehingga menjadi biogas. Gambar yang ketiga, di mana ada bak penampung lumpur sisa fermentasi. Yang keempat,
bak penampung gas atau holder. Berfungsi sebagai tempat penampung biosluri sebelum dialiri menuju spirit pit melalui overflow. Ya, selanjutnya kita akan melihat gambar biogas secara keseluruhan. Prinsip pembuatan biogas. Prinsip pembuatan biogas adalah adanya komposisi bahan organik secara aerobik atau tertutup dari udara yang bebas, untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metan yang memiliki sifat mudah terbakar, dan karbon dioksida. Gas inilah yang disebut sebagai biogas. Proses dekomposisi aerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri metan. Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah 30-55 Celcius, di mana pada suhu tersebut mikroorganisme mampu merobek bahan-bahan organik secara optimal. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet yang terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas yang diproduksi di dalam digester kemudian disimpan di penampungan ini. Slurry yang sudah tercerna, yang berada dalam digester selama 50 hari, keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika kubah penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui overflow oleh tekanan gas. Kemudian, slurry tersebut ditampung dalam lubang bioslurry. Slurry dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu. Ya, berikutnya kita masuk pada instalasi biogas, di mana bangunan utama dari instalasi biogas adalah digester, yang berfungsi untuk menampung gas metan hasil perombakan bahan-bahan organik oleh bakteri. Terdapat dua tipe digester, yaitu yang pertama tipe batch dan tipe continue. Pada tipe batch, bahan dimasukkan sekali dalam pengoperasian digester, dan apabila produksi gas menurun, maka bahan yang telah diproses diganti dengan bahan yang baru. Dengan kata lain, tipe batch digunakan apabila bahan yang tersedia adalah sewaktu-waktu. Sedangkan tipe digester continue adalah tipe biodigester yang dirancang di mana bahan dimasukkan secara kontinu setiap hari sesuai dengan ketersediaan bahan di kandang. Berikut langkah-langkah instalasi biogas. Yang pertama adalah memiliki ukuran reaktor biogas yang tepat. Ukuran reaktor biogas atau biodigester disesuaikan dengan luasnya lahan dan jumlah kotoran ternak yang dihasilkan setiap hari. Dan yang kedua, memilih lokasi konstruksi. Pemilihan wilayah konstruksi pada umumnya berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, lokasi harus mempermudah pekerjaan. Dan yang kedua, lokasi yang dipilih harus sedemikian rupa sehingga biaya konstruksi dapat diminimalisir. Yang ketiga, memilih lokasi yang mudah dijangkau untuk penggunaan dan pemeliharaan, tempat pengolahan, katup gas utama, saluran penggunaan, dan pengecekan gas harus mudah dicapai. Dan yang keempat, lokasi tempat pengolahan harus aman. Langkah yang ketiga, mengumpulkan bahan bangunan dan peralatan sesuai standar mutu. Jika bahan konstruksi tidak bermutu, reaktor biogas tidak akan berfungsi baik, walaupun rancangannya benar dan kinerja tukang sangat baik. Bahan yang berkualitas rendah juga tidak akan menghasilkan reaktor biogas yang bermutu tinggi, guna memilih bahan-bahan yang sesuai standar mutu. Dan yang keempat, konstruksi dan instalasi pembangunan reaktor biogas yang tepat. Kita masuk kepada proses pembuatan biogas dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, menyempurkan kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur akan mempermudah pemasukan ke dalam digester. Yang kedua, mengalirkan lumpur ke dalam digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digester dibuka agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester terasa keluar. Pada pengisian pertama ini, dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sampai digester penuh. Dan yang ketiga, melakukan penambahan starter sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari rumah potong hewan sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester 3,5 sampai 5,0 meter persegi. Setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Yang keempat, membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai hari ke-8 karena yang terbentuk adalah gas CO2. Sedangkan pada hari yang ke-10 sampai hari yang ke-14 baru terbentuk gas metan dan CO2 mulai menurun. Pada komposisi gas metan 54% dan CO2 27%, pada biogas akan menyala. Dan yang kelima, pada hari yang ke-14 gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini, kita sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Dari pemaparan materi ini, kami menyimpulkan seiring dengan berkurangnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti BBM, biogas sebagai alternatif energi terbarukan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul tentang itu. Biogas merupakan sistem teknologi penghasil energi dengan menggunakan bahan baku kotoran atau sampah organik. Dengan menerapkan sistem fermentasi bakteri, diciptakanlah alat biogas yang dapat dipergunakan sebagai penghasil energi dan pembangkit listrik. Bahan yang mudah didapatkan dan biaya yang tidak mahal sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan. Sekian dan terima kasih.